Halo sahabat anak proyek, kembali lagi saya dengan Fuad. Kita akan membahas bab dan buku rahasia sukses menjual ala Napoleon Hill bab 3. Kali ini kita akan membahas tentang strategi promosi. Bagaimana sih seorang sales merancang strategi promosi yang baik untuk para customer-nya. Misalkan kita contohkan ada dua sales, yang itu satunya pakai strategi emosi, yang satunya tidak menggunakan strategi emosi. Kita contohkan yang tidak menggunakan strategi emosi dulu. Misalkan dia datang untuk menawarkan produk asuransi, mengetuk pintu. Pak, permisi, saya boleh minta waktunya, saya ingin menawarkan produk polis asuransi, apakah Bapak berminat? Pasti customer akan merasa bahwasanya wah ini saya akan ditawari produk asuransi ini, saya nggak mau. Bagaimana ya saya berpikir untuk menolak si anak ini? Yang kedua, misalkan sales yang menggunakan strategi emosi kepada calon customernya. Jadi dia datang, mengetuk pintu, dia menawarkan, Pak, boleh saya menawarkan sebuah penawaran yang akan bisa menguntungkan Bapak sepanjang hidupnya. Nah, itu kita sudah membuat orang tersebut tertarik dengan kata-kata kita. Boleh saya minta waktunya 5 menit saja Pak untuk menjelaskan. Nah, misalnya boleh, nah kita tawarkan. Setelah bertanya-tanya tentang profilnya, kita mulai menyelami bagaimana kalau Bapak itu nanti di umur mungkin ya sekarang sudah umur 30. Sekarang kita coba Pak berpikir 20 tahun ke depan, ketika Bapak tidak lagi mandiri, Bapak tidak lagi bisa bekerja, yang sekarang sudah mapan, mungkin saat itu kita hanya menggunakan tabungan kita untuk itu. Bagaimana Pak kita bisa meneruskan cita-cita anak-anak kita? Nah, masuk di emosi cinta. Pak, kalau kita cinta dan sayang kepada anak-anak kita, kita harus lindungi mereka untuk masa depan. Akhirnya masuklah si sales asuransi tersebut dengan emosi cinta kepada anak-anak. Ini ada kasih pendidikan pada anak-anak supaya anak-anaknya ketika dewasa itu bisa meraih pendidikan sampai dia meraih cita-citanya. Asuransi kesehatan masuk, jadi segala hal untuk anaknya asuransinya masuk, sampai bapak tersebut ketika sales pulang itu masih terpikir loh. Akhirnya tidak lama dari sales melakukan kunjungan, dia telepon, Pak, sales B, saya butuh polis Anda untuk melindungi anak-anak saya. Akhirnya si sales B tersebut closing dengan apa? Menggerakkan emosi, motif ketakutan dan motif cinta kepada klien tersebut. Jadi begitu strategi yang baik ketika kita mau melakukan closing. Oke, tetap semangat. Kita terapkan bab 3 dalam kita menjalankan proses kita sebagai sales. Salam closing.